Hasil rapat EXO PSSI yang dipimpin Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. PSSI tak lanjutkan Liga 2 2022-2023 singgung tragedi Kanjuruhan. Nasib Sintayong di timnas dipantau Indra Safri dan EXO PSSI. EXO PSSI minta STY out usai gagal di Piala AFF 2022. Profil Shine Patinama andalan timnas Indonesia rasa Liga Eropa. PSSI menggelar rapat EXO di kantor PSSI GBK Arena Kamis 12 Januari yang dipimpin Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dan dihadiri oleh seluruh anggota EXO. Dan berikut 5 hasil rapat EXO PSSI yang disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Yang pertama, rapat EXO PSSI memutuskan untuk menghentikan kompetisi Liga 2 musim 2022-2023. Kedua, memerintahkan kepada PT LIB untuk memfasilitasi pembentukan operator baru guna pelaksanaan Liga 2. Kemudian yang ketiga, Liga 1 2022-2023 tanpa promosi dan degradasi. Kemudian yang keempat, untuk wakil Indonesia di kompetisi AFC musim 2023-2024, PSSI akan menggelar play-off yang diikuti oleh juara Liga 1 2021-2022 versus juara Liga 1 2022-2023. Kemudian keputusan yang kelima yakni Liga 3 2022-2023 dihentikan. Liga 3 Putaran Nasional 2022-2023 resmi dihentikan. Bagi Asprof yang telah memutar, kuotanya tetap dapat digunakan pada kompetisi selanjutnya. Sekjen Yunus Nusi memastikan Liga 2 2022-2023 dihentikan. Dan imbasnya PRI Liga 1 2022-2023 dipastikan tanpa degradasi. Menurut Yunus Nusi selaku Sekjen PSSI ada 3 alasan mengapa Liga 2 dihentikan. Berikut selengkapnya. Yang pertama, adanya permintaan dari sebagian besar klub Liga 2 yang menginginkan kompetisi tersebut tidak bisa dilanjutkan. Kedua, rekomendasi dari tim transformasi sepak bola Indonesia seusai tragedi Kanjuruhan terkait sarana dan prasarana yang belum memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga, Perpol nomor 10 tahun 2022 mengamanatkan proses perizinan yang baru dengan memperhatikan periode waktu pemberitahuan, pengajuan rekomendasi dan izin hingga bantuan pengamanan. Kapten klub FC Bekasi City Hamka Hamzah memberikan sindiran menohok terkait keputusan PSSI menghentikan kompetisi Liga 2 2022-2023. Pada unggahan instastory akun Instagram miliknya @hamka23 Hamzah menyindir soal orang-orang yang bersenang-senang di atas penderitaan orang banyak. Selamat bersenang-senang di atas penderitaan orang banyak. Yang merasa saja, unggah Hamzah disertai dengan emot tertawa. Sementara itu, pemilik FC Bekasi Putra Siregar mengungkapkan klub Liga 2 merasa jadi korban dan harus menanggung hukuman. Ia pun merasa perjuangan klub Liga 2 termasuk FC Bekasi menjadi sia-sia dengan keputusan dari PSSI. Keputusan PSSI untuk menghentikan kompetisi Liga 2 dan 3 2022-2023 serta tidak adanya degradasi di PRI Liga 1 musim ini membuat geram sejumlah pihak. Kekecewaan salah satunya diungkapkan oleh mantan penggawa timnas Indonesia di Piala AFF 2010 Zulkifli Syukur. Lewat unggahan akun instastory akun Instagram miliknya, ex-PSM Makassar itu sindir soal kemunduran sepak bola nasional. Oke fix, gak ada degradasi dan Liga 2 Liga 3 gak lanjut. Mantap LIB PSSI, wajar timnas dan sepak bola Indonesia alami kemunduran, tulisnya. Jebolan Piala AFF itu juga menyinggung soal apa yang dialami klub Liga 2 dan Liga 3 ialah buah dari kesalahan klub Liga 1. Sekjen PSSI Yunus Nusi menuturkan, Direktur Teknik PSSI Indra Safri yang bertugas berdiskusi langsung dengan Sinteyong. Nantinya Indra Safri akan melaporkan hasil dari pertemuan bersama Sinteyong ke EXO PSSI. Kami minta Direktur Teknik yang berkomunikasi, ucap Yunus Nusi seusai rapat EXO PSSI. Disinggung nasib dari Sinteyong, Yunus Nusi enggan berbicara banyak. Itu akan dilaporkan oleh Direktur Teknik dan disampaikan kepada EXO PSSI apa hasil diskusinya. Jawab Yunus Nusi saat ditanya soal pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dalam pandangan pribadi salah satu anggota EXO PSSI Junir Rahman menilai, Sinteyong harus meletakkan jabatannya sebagai pelatih karena gagal membawa timnas Indonesia juara. Gagal out lah, kata Junir Rahman anggota EXO PSSI saat ditemui di pelataran GBK Arena Senayan Jakarta pada Kamis 12 Januari malam sambil tertawa lepas. Sementara anggota EXO PSSI lainnya yakni Haruna Sumitro menolak berkomentar banyak. Lelaki asal Jawa Timur ini tersenyum kecut sambil menghindari wartawan yang mengerubunginya. Anggota EXO PSSI lainnya yakni Yoyok Sukawi mengatakan tidak ada agenda rapat dengan Sinteyong. Menurutnya, rapat evaluasi kinerja Sinteyong dengan divisi teknik baru kemudian. Hasilnya dilaporkan ke EXO untuk dibahas lebih lanjut.
Media Malaysia mendukung Sinteyong untuk bertahan di timnas Indonesia. Meski gagal di Piala AFF 2022, mereka meminta fans skuad Garuda untuk bersabar. Nyatanya, di turnamen Piala AFF perdananya pada tahun 2020, Sinteyong membuat kejutan dengan mengantarkan timnas Indonesia ke final. Akan tetapi harapan tak sesuai dengan kenyataan karena timnas Indonesia gugur menyakitkan. Mark Locke dan kawan-kawan harus tersingkir dari Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Wajarkah bagi PSSI menyingkirkan Sinteyong setelah gagal di Piala AFF 2022? Pendukung Indonesia harus sadar, Sinteyong masih punya tugas berat di segala timnas kelompok ini. Tulis laporan makanpula.com dinukil pada Jumat 13 Januari 2023. Bek naturalisasi timnas Indonesia Sandy Walsh menjadi aktor penting bagi Kevin McClellan untuk melaju ke babak semifinal Piala Belgia 2022-2023. Seusai pertandingan, Sandy Walsh mengakui jika timnya bermain kurang maksimal. Namun kemenangan ini cukup krusial untuk membawa mereka ke babak selanjutnya. Senang bisa mencetak gol kemenangan di menit terakhir. Permainan kami pada hari Minggu benar-benar tidak bagus. Dan itulah mengapa sangat bagus bagi kami untuk bisa mendapatkan tempat di semifinal di sini. Bersama Kevin McClellan, Sandy Walsh terus menjadi andalan di lini pertahanan. Sejauh ini dia tampil dalam 19 pertandingan bersama timnya di Liga Belgia musim ini dan belum pernah absen. Pemain naturalisasi Indonesia Sandy Walsh merasa lega kondisi keuangan Kevin McClellan bakal membaik setelah terjadi perubahan komposisi pemilik saham terbesar klub kemarin. Dalam beberapa pekan terakhir keuangan McClellan mengalami guncangan. Mereka nyaris tidak mempunyai dana segar. Sejumlah pemain termasuk pelatih Steven Devour sempat menyorot permasalahan ini. Diwartakan sebelumnya, Dieter Panik setelah melepaskan 47% sahamnya kepada Philips Van Elst dan pemegang saham minoritas Eddie De Reyes. Setidaknya, McClellan diperkirakan akan mendapatkan suntikan dana hingga 7 juta euro. Proses naturalisasi Shane Ellian J. Patinama tinggal selangkah lagi. Shane Patinama kini hanya tinggal melakukan pengambilan sumpah menjadi WNI. Setelah resmi menjadi WNI, maka Shane Patinama dipastikan menjadi andalan skuad timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 yang menjadi turnamen terdekat. Shane Patinama bisa diandalkan di lini belakang timnas Indonesia dengan pengalamannya bermain di Liga Eropa. Pada ajang Piala Asia 2023, Shane Patinama bisa menjadi pilihan Sinteyong dan diprediksi menjadi andalan skuad timnas Indonesia. Sementara itu, hingga saat ini Shane Patinama sudah tampil sebanyak 6 laga bersama Viking FK di Liga Eropa UEFA. Dalam 6 laga tersebut, Shane Patinama sudah memberikan 1 assist. Pengalaman tersebut tentunya akan menjadi pengalaman untuk dibagikan di timnas Indonesia. Hadirnya Shane Patinama akan menjadi kekuatan baru di lini belakang timnas Indonesia. Pemain naturalisasi yang diprediksi akan menjadi andalan di ajang Piala Asia 2023 yakni Sandy Walsh dan juga Shane Patinama. Shane Patinama, proses naturalisasinya hampir rampung, seiring dengan adanya restu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara itu, ada beberapa pemain yang diprediksi akan tersingkir karena hadirnya pemain naturalisasi ini. Yang pertama ada Pratama Arhan. Performanya yang melempem di Piala AFF 2022 membuatnya bisa saja tergusur dengan adanya Shane Patinama yang punya pengalaman mentereng bersama klub Norwegia Viking FK. Kemudian ada Asnawi Mangkualam. Performa Sandy Walsh yang mumpuni di kasta teratas Belgia bersama Kevin McClellan membuat posisi Asnawi Mangkualam bisa saja tergusur di Piala Asia 2023 nanti. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan, proses pemilihan bakal calon anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2023-2027 termasuk Ketua Umum akan ditangani oleh Kesekjenan sampai Komite Pemilihan atau KP dan Komite Banding Pemilihan atau KBP ditetapkan. Itu tidak lepas dari persetujuan FIFA. FIFA tidak mempermasalahkannya karena proses administrasi merupakan tahapan awal, tutur Yunus Nusi. Sementara itu, PSSI telah menyampaikan surat tentang penyampaian tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI dan kriteria bakal calon Komite Eksekutif PSSI kepada anggota PSSI pada 16 November 2022 yang ditujukan kepada seluruh pemilik suara atau voter PSSI termasuk asosiasi provinsi. Direktur Media PSSI Eko Rahmawanto mengatakan perwakilan FIFA dan AFC akan hadir dalam Kongres Biasa PSSI di Hotel Sultan Senayan, Jakarta Minggu 15 Januari. Ketua Umum Iriawan mau bertemu Menpora membahas Piala Dunia U20. Besok perwakilan FIFA dan AFC akan datang. Mereka akan menghadiri kongres. Ada sekitar 5 orang yang hadir, kata Eko kepada awak media. Kongres oke, kita sudah siap. Alhamdulillah dari FIFA dan AFC juga akan datang. Hari Sabtu kami akan jemput. Pelaksanaannya di Hotel Sultan. Sampai dengan hari ini sudah 82 peserta atau voters yang kita undang. Dari 87 plus 1 telah mendaftarkan, kata Yunus Nusi.
5 nama mencuat dalam bursa calon orang nomor 1 PSSI. Berikut 5 nama calon ketua umum PSSI yang beredar di media sosial dan sejumlah kalangan di lingkungan sepak bola nasional, baik klub maupun asosiasi provinsi. Yang pertama adalah Niela Mataliti. Mantan wakil ketua umum PSSI pada era Johar Arifin Husin ini menyatakan keinginannya untuk maju. Yang kedua ada Erick Thohir. Meskipun belum menyatakan secara terbuka, nama Erick Thohir disebut-sebut. Erick Thohir dinilai layak dan merupakan kandidat terkuat untuk memperbaiki organisasi PSSI. Selanjutnya ada Marwarar Sirait. Kiprah Marwarar yang sukses menjalankan Piala Presiden edisi 2017, 2018 dan juga 2019 jadi pemantik. Selanjutnya ada Dudung Abdurrahman. Nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini disebut-sebut bakal maju sebagai calon ketua umum. Dudung punya minat akan tata kelola sepak bola nasional. Kemudian ada Muhammad Iriawan. Iriawan sejatinya hampir tak ingin maju kembali sebagai orang nomor 1 PSSI. Kendati demikian, sejumlah pihak yakni sebagian pemilik suara PSSI memintanya untuk kembali memimpin organisasi berusia 92 tahun ini. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand disebut-sebut akan diboyong oleh klub asal Thailand Port FC. Klub yang juga bermain di divisi pertama Liga Thailand itu merupakan milik Madampang, yakni manajer timnas Thailand. Madampang minati Marcelino Ferdinand untuk bergabung ke Port FC, tulis akun Garuda Squad Kamis 12 Januari 2023. Rumor Madampang ingin merekrut pemain timnas Indonesia ke dalam klubnya memang sudah terendus sejak Desember 2022 lalu. Meskipun demikian, Madampang tak mau membeberkan detail orang tersebut. Dalam konferensi pers jelang pertandingan final Piala AFF Vietnam versus Thailand, Park Hang-seo ditanya soal klaim permainan kasar yang diperagakan oleh anak asuhnya. Pelatih asal Korea Selatan itu tampak tersulut emosi dan menyebut yang mengklaim tersebut sebagai tim yang paling banyak bicara di Piala AFF 2022. Tim yang mengatakan kami memainkan sepak bola kasar, tapi saya pikir hanya ada satu tim yang banyak bicara. Saya tidak tahu prediksi saya benar atau tidak. Jika benar pasti itu tim Indonesia, kata Park Hang-seo. Komentar pedas Park Hang-seo kemungkinan besar merujuk pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang sempat menyinggung permainan kasar Dewan Phan-hau di semifinal. Pelatih timnas Thailand Manopol King menjelang final leg pertama Piala AFF 2022 menyebut kalau rumput Stadion Maiding sudah tak lagi hijau. Hal ini mengingat Manopol King pernah menjajalnya saat SEA Games 2021, di mana rumput terlihat hijau tidak seperti sekarang. Akan tetapi, Manopol King tak begitu mempermasalahkan kondisi rumput tersebut. Ia lebih mementingkan kondisi lapangan masih cukup layak digunakan untuk sebuah pertandingan. Namun jalannya tidak seburuk itu, masih cukup untuk bermain sepak bola dengan baik usai latihan resmi sore ini, ujar Manopol King. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.